Pemberitahuan, komik ini sudah lama Mimin bahas dan berhenti di tengah jalan karena komiknya mentok. Ternyata sekarang udah ada lanjutannya dan sudah cukup banyak. Yang belum nonton part 1 dan part 2-nya bisa cek di playlist atau di list deskripsi. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Lin Chanfeng tak berdaya menahan tekanan yang kuat dari orang yang baru datang itu. Yang baru datang adalah seorang pria berambut putih. Dia bernama Qin San. Dia menyayangkan karena si assassin tidak mampu menangani seorang anak yang baru saja berlevel 10. Si assassin menjelaskan jika lawannya kali ini agak aneh. Walaupun dia seorang summoner, tapi dia cukup kuat. Lin Chanfeng bertanya, siapa mereka semua? Tak menjawab pertanyaan dari Lin Chanfeng, Qin San justru memberi waktu kepada anak buahnya agar menghabisi Lin Chanfeng dalam waktu 1 menit. Kepercayaan diri assassin telah kembali. Dia yakin dengan adanya Qin San, dia hanya butuh waktu 30 detik untuk mengalahkan Lin Chanfeng. Lin Chanfeng mengetahui jika assassin akan menyerang, namun karena kecepatan assassin telah bertambah, dia pun mendapatkan luka yang cukup banyak di sekujur tubuhnya. Lin Chanfeng tak tahu kenapa badannya tiba-tiba menjadi kaku. Lin Chanfeng tak menyangka orang itu tidak hanya bisa menekan sihir, tetapi juga membuat tubuhnya dan pikirannya menjadi tumpul. Kemudian, Lin Chanfeng menggunakan skillnya untuk berpindah kesadaran ke salah satu undeadnya. Setelah itu, dengan skill matanya, Lin Chanfeng melihat apa yang sebenarnya terjadi. Si assassin tersenyum setelah melihat Lin Chanfeng tidak bergerak lagi. Padahal, dia tidak tahu jika kesadaran Lin Chanfeng saat ini sedang dipindahkan. Dengan skill matanya, Lin Chanfeng melihat ada aura biru yang melapisi tubuhnya. Lin Chanfeng penasaran dan bertanya kepada Fallen Angel tentang lapisan biru apa yang menyelimuti tubuhnya. Fallen Angel menjelaskan jika itu adalah sihir terlarang. Lin Chanfeng baru tahu jika dia sedang berpindah ke tubuh undeadnya, dia bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh manusia biasa. Lin Chanfeng melihat ke arah Qin San, matanya juga memancarkan aura yang biru. Lin Chanfeng bertanya apakah bisa skill itu diaktifkan melalui mata. Kemudian, Lin Chanfeng keluar dari tubuh undeadnya dan kembali ke tubuh aslinya. Setelah kembali, Lin Chanfeng langsung bersembunyi di belakang tubuh assassin. Lin Chanfeng tahu jika dia harus menjauh dari pandangan Qin San agar dia tidak terkena efek skill itu. Si assassin langsung menyerang ke belakang, namun Lin Chanfeng sudah menghilang dari sana. Assassin tak percaya bahwa Lin Chanfeng yang sudah terluka parah masih bisa berdiri. Lin Chanfeng mengatakan jika yang assassin itu lukai bukanlah dirinya, melainkan hanyalah undead miliknya. Dan sekarang giliran Lin Chanfeng yang akan menyerang. Serangan Lin Chanfeng ditujukan ke arah Qin San. Jika ingin menangkap seorang bandit, maka yang pertama harus dikalahkan adalah pemimpinnya. Tapi Qin San sama sekali tidak bergerak. Dia justru melapisi kepalanya dengan aura biru yang berhasil menangkis serangan itu. Qin San tak menyangka bahwa Lin Chanfeng berhasil melihat kemampuannya. Dia menjadi orang pertama yang begitu cepat mengetahuinya. Tapi kesalahan Lin Chanfeng adalah dia tidak segera melarikan diri setelah mengetahuinya. Dan itu adalah sebuah keputusan yang sangat bodoh. Qin San menjelaskan jika armornya itu dibuat oleh artisan level 30. Pria yang sedang merekam mengatakan kalau seorang summoner berlevel 10 tidak akan bisa merusak pertahanannya. Qin San merubah pikirannya. Kali ini dia tidak berencana untuk ikut campur. Tapi jika dia tidak bisa mengalahkan seseorang, maka Qin San menyuruh dia agar menyalahkan dirinya sendiri karena bangkit sebagai support. Lin Chanfeng berpikir bahwa kekuatan Qin San mungkin sebanding dengan undead monarch. Matanya mungkin hampir disesuaikan dengan kegelapan jika dia menggabungkan kekuatannya dengan sihir terlarang. Tiba-tiba, Qin San mendapatkan sebuah pesan. Setelah membacanya, Qin San kesal karena mereka harus mundur sekarang dan Lin Chanfeng benar-benar sedang beruntung saat ini.
Si assassin bertanya apa yang terjadi. Qin San menjelaskan jika adiknya tahu kalau mereka saat ini sedang menyelinap. Jadi mereka sekarang harus segera kembali ke Gunung Barat. Dan Hua Qing sangat serius tentang perburuan ini. Sedangkan Li Chanfeng terdiam mengamati apa yang terjadi. Kemudian Qin San dan anak buahnya pergi. Namun sebelum dia pergi, dia mengatakan jika dia kali ini akan membiarkan Li Chanfeng pergi. Tapi dia mengingatkan jika Su Keqing bukanlah orang yang bisa Li Chanfeng sentuh. Beberapa saat kemudian di Biro Administrasi Daxia, cabang kota Shanghai, Cui San sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Dia mengatakan kalau sudah berusaha sebaik mungkin untuk menenangkan semua keluarga. Tapi bagaimana mereka harus menangani Speed Secret Realm? Selain itu, juga ada sesuatu yang tanpa kesadaran di dalamnya. Jadi membiarkannya di sana bukanlah ide yang baik. Seseorang dalam telepon mengatakan, jika memang ada hal semacam itu, dan itu ada dari dulu, maka umat manusia menghadapi tantangan. Cui San menanyakan apakah keadaannya sebenarnya tidak terlalu serius. Para profesional sekarang tidak bisa disamakan dengan profesional zaman dulu. Sejarah dari ratusan tahun yang lalu tidak akan terulang dengan mudah. Orang dalam telepon marah-marah. Dia ingin Cui San setidaknya memiliki kekaguman dan rasa hormat agar manusia bisa bertahan hidup. Orang itu menyuruh Cui San agar berhenti bermain-main. Sebelum kantor pusat mengirimkan orang keluar, orang itu menyuruh Cui San untuk mengawasinya. Tiba-tiba, orang dalam telepon itu bertanya maksud Cui San tentang ada 5 anak yang selamat. Cui San mengatakan jika dia sebenarnya baru saja ingin memberitahukannya. Seseorang benar-benar mencapai level 10 dalam penilaian untuk pemula. Distrik Daoseng benar-benar menghasilkan harta karun kali ini. Panel berpindah di rumah Li Chanfeng. Li Chanfeng melihat benda yang dia dapatkan dari dalam Secret Realm sebelumnya. Dia berpindah ke dalam tubuh salah satu undead-nya. Seperti yang diharapkan, benda itu tidak sederhana. Dia baru tahu bentuk asli dari mata undead. Lalu tentang kecurigaan Cui San tentang binatang sihir yang mampu menutup Secret Realm dari dalam. Li Chanfeng curiga apakah karena benda itu. Benda itu memiliki aura yang dipancarkan seseorang yang masih hidup. Li Chanfeng penasaran apakah kekuatan undead-nya dapat mengaktifkan benda itu. Kemudian, Li Chanfeng mengayunkan pedangnya ke arah batu itu. Aura hitam menyebar setelah terkena pukulan. Tapi sama sekali tak ada yang terjadi di sana. Justru tangan Li Chanfeng yang merasakan sakit. Li Chanfeng akhirnya kembali ke tubuhnya sendiri. Dia mengerahkan 3 undead-nya untuk berusaha mengeluarkan kekuatan batu itu. Jika 1 tidak cukup, mari kita coba dengan 3, ucap Li Chanfeng. Suara berisik yang dilakukan oleh para undead membuat tetangga Li Chanfeng terganggu dan berteriak agar Li Chanfeng menghentikan tindakannya. Akhirnya Li Chanfeng menyerah. Dia penasaran benda itu terbuat dari apa. Bahkan alat pertahanan paling canggih yang pernah dia lihat di buku tak dapat menyerap seluruh kekuatan eksternal. Li Chanfeng mengira apakah karena dia terlalu lemah serta level dan atributnya terlalu rendah. Li Chanfeng memilih untuk melakukannya lain kali karena saat ini dia hanya bisa memanggil 3 undead saja. Lamunan Li Chanfeng dihentikan oleh suara dering pada handphonenya. Ternyata yang menelpon adalah Cui San. Cui San memberitahukan bahwa dia mempunyai berita tentang apa yang Li Chanfeng tanyakan padanya kemarin. Baru-baru ini, memang ada orang dari Universitas Hua Qing di wilayah Magic Beast Gunung Barat dari kota Shanghai. Karena ada kompetisi berburu gulungan emas di sana. Li Chanfeng penasaran dan bertanya, apa itu? Dia juga menanyakan apakah semua orang dari Hua Qing juga ikut berpartisipasi. Cui San menjelaskan jika ini adalah kompetisi peringkat antara berbagai klub di Hua Qing. Anggota utama klub biasanya berpartisipasi, menggunakan gulungan emas yang dijatuhkan oleh Magic Beast tingkat tinggi sebagai hadiah. Cui San bertanya kenapa Li Chanfeng menanyakan itu padanya. Li Chanfeng terdiam sejenak, dan kemudian dia mengatakan jika dia akan pergi ke Gunung Barat. Cui San terkejut.
Dia menganggap Li Chanfeng sudah gila karena ingin ke sana, sebab di sana banyak Magic Beast tingkat tinggi, dan untuk ke sana minimal harus berlevel 15 ke atas. Keesokan harinya, Li Chanfeng sudah berada di stasiun transit Daxia. Semua orang yang ingin meninggalkan kota secara resmi harus ke tempat ini. Li Chanfeng mengingat kata-kata dari Cui San. Dia mengingat jika Li Chanfeng tetap berniat pergi ke sana, maka dia harus berjanji untuk tetap tenang. Jika tidak, maka Cui San tidak akan membantunya. Li Chanfeng merasa nyaman jika dia pergi sendiri, tapi kartu identifikasi profesionalnya belum diterbitkan, jadi dia tidak akan bisa membeli tiket ke Gunung Barat. Jadi Li Chanfeng hanya bisa menyetujuinya. Li Chanfeng disuruh Cui San untuk menemui orang yang memakai topi koboi. Di sisi lain, terlihat seseorang yang memakai topi koboi seperti yang dicari oleh Li Chanfeng. Dari arah lain, ada seorang gadis yang memanggilnya dengan sebutan Pamanji. Mereka kesal karena Pamanji datangnya terlambat. Mereka menanyakan pekerjaan besar apa yang akan mereka lakukan. Karena semua orang sudah ada, jadi mereka meminta Pamanji untuk tidak menyembunyikannya lagi. Pamanji menenangkan mereka. Dia jamin ini adalah pekerjaan terbesar mereka sejak tim pemburu kristal mereka mulai dibentuk. Namun sebelum dia mengatakannya, mereka harus menunggu satu orang lagi. Pemuda bertopi agak kesal karena Pamanji tidak memberitahu mereka sebelumnya jika dia menambahkan satu orang lagi. Dia khawatir jika tambah satu orang lagi, bagaimana mereka akan membagi sumber dayanya. Pamanji meyakinkan jika anak itu masih berlevel 10 dan tak akan berguna dalam serangan. Tentu saja mereka tidak perlu memberinya apa-apa. Pemuda lain juga meminta penjelasan kenapa Pamanji menambahkan seseorang berlevel 10 di menit-menit akhir. Pamanji menjelaskan jika ada seorang pejabat yang berjanji jika mereka berhasil membawa anak itu keluar dengan selamat, maka mereka akan membeli semua harta mereka 30% lebih tinggi dari harga pasaran. Pemuda berkaos putih penasaran apakah anak ini ada hubungannya dengan pemerintahan. Dan pemuda bertopi itu tidak setuju. Dia tahu ini adalah Gunung Barat. Melindungi orang lemah berlevel 10 tak ada bedanya dengan menghadapi dua Magic Beast level 15 pada saat yang bersamaan. Dia tak ingin mempertaruhkan hidupnya untuk anak seperti itu. Pamanji sekali lagi menenangkan mereka. Dia mengatakan jika raid ini berbeda. Namun sebelum Pamanji menyelesaikan ucapannya, Li Chanfeng sudah tiba. Dia bertanya apakah mereka adalah tim pemburu kristal yang akan pergi ke Gunung Barat. Pamanji membenarkannya. Dia juga memperkenalkan dirinya kepada Li Chanfeng. Pemuda bertopi mencoba menguji Li Chanfeng. Dia mencoba menggunakan skill ilusi pada Li Chanfeng. Tapi kehendak raja telah diaktifkan, sehingga otomatis kebal terhadap serangan spiritual. Efek serangan itu pun akhirnya berbalik kepada si pemuda bertopi itu. Dia terkejut dan merasa sakit pada matanya. Pamanji menganggap Li Chanfeng telah lulus, sedangkan si pemuda bertopi menganggap Li Chanfeng adalah orang yang agak aneh. Dari apa yang dia alami saat sampai di tim itu, Li Chanfeng tahu jika ada orang yang tidak senang dia bergabung di tim itu. Tapi itu justru sebuah kesempatan untuknya untuk mencari alasan pergi dari tim itu. Dan akhirnya mereka pun berangkat ke Gunung Barat. Dijelaskan kristal ajaib adalah bahan utama untuk penempaan senjata dan pengembangan ramuan. Berbagai atribut dan kualitas kristal ajaib sangat diminta dan mahal. Karena mereka hanya ada di dalam tubuh Magic Beast tingkat 15 dan di atasnya, pengrajin profesional biasa tidak dapat mendapatkannya. Jadi mereka harus mempercayakannya kepada profesional lainnya. Dan tim pemburu kristal adalah tim serangan swasta yang memiliki spesialis dalam pemburuan inti Magic Beast. Dan akhirnya mereka pun telah sampai dan masuk ke dalam Gunung Barat. Begitu masuk, Li Chanfeng langsung bertanya apa yang akan mereka lakukan. Pamanji menjelaskan bahwa mereka biasanya mencari mangsa secara perlahan dari daerah sekitar. Tapi kali ini berbeda. Dia mendapatkan informasi yang dapat dipercaya bahwa ada Golden Magic Beast yang terluka parah di Gunung Barat.
Pernyataan Pamanji itu langsung mengejutkan semua anggotanya. Namun Li Chanfeng tak mengetahuinya. Seorang gadis di tim itu tak percaya bahwa Li Chanfeng tidak mengetahuinya. Dia menjelaskan bahwa kristal ajaib dari Magic Beast biasanya berwarna hitam. Sedangkan kristal ajaib dari beberapa Magic Beast langka berwarna kuning keemasan. Karena itu disebut Golden Magic Beast. Golden Magic Beast jenis ini memiliki kemungkinan tertentu untuk menjatuhkan gulungan emas. Li Chanfeng tahu apa itu gulungan emas. Itu seperti kompetisi yang dikatakan oleh Cuisan. Jika Li Chanfeng mengikuti mereka, maka ada kemungkinan dia akan bertemu dengan orang dari Huaqing. Mereka tahu harga benda itu adalah puluhan juta. Jika benar mereka mendapatkannya, maka mereka akan kaya. Orang yang berkaos putih bernama Zhang. Dia bertanya dari mana Pamanji mendapatkan informasi ini. Pamanji menenangkan Zhang. Dia tahu Yang selalu berhati-hati. Namun Pamanji juga tahu kalau Yang pasti juga menginginkannya. Pamanji menjelaskan kenapa dia setuju membawa Li Chanfeng. Itu semua karena gulungan emas itu. Memang itu adalah sebuah masalah. Tapi dia telah menemukan seorang pembeli dari pemerintah Dacia. Dan mereka pun akhirnya memulai pemburuannya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.